Halo teman-teman, perkenalkan saya Ruben Siregar dari Musik Gereja UKRIM 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 3 periode penting dalam sejarah musik barat, yaitu zaman barok, zaman klasik, dan zaman romantik. Ketiga periode ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan menjadi dasar perkembangan musik yang kita kenal hingga saat ini. Melalui pembahasan ini, kita akan mempelajari latar belakang, sejarah, karakteristik musik, bentuk-bentuk musik yang berkembang, serta tokoh-tokoh penting yang memberikan kontribusi besar pada setiap zaman. Dengan memahami perkembangan ini, kita dapat melihat bagaimana musik terus berubah mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya pada masanya. Zaman barok berlangsung sekitar tahun 1600 sampai 1750. Periode ini berkembang di Eropa setelah masa Renaissance. Kata barok berasal dari bahasa Portugis yang berarti mutiara. Dengan bentuk yang tidak beraturan, nama ini digunakan karena karya seni pada masa itu cenderung megah, rumit, dan penuh hiasan. Pada masa barok, musik berkembang dengan sangat pesat. Musik tidak hanya dimainkan di gereja, tetapi juga di istana dan berbagai acara penting. Karena itu, musik menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Ciri utama musik barok adalah penggunaan hiasan nada atau ornamen yang cukup banyak. Melodinya terdengar lebih rumit dan kaya. Selain itu, terdapat perbedaan yang jelas antara bagian yang dimainkan dengan suara keras dan suara lembut. Pada masa ini juga muncul berbagai bentuk musik baru seperti opera, konserto, sonata, oratorio, dan fugue. Opera merupakan pertunjukan drama yang dibawakan dengan nyanyian dan irikan musik. Tokoh yang paling terkenal pada zaman barok adalah Johann Sebastian Bach. Ia dikenal sebagai salah satu komponis terbesar dalam sejarah musik. Karya-karyanya menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengolah melodi dan harmoni. Selain Bach, ada Antonio Vivaldi yang terkenal melalui karya The Four Seasons atau biasa disebut 4 musim. Karya ini menggambarkan suasana 4 musim melalui musik. Ada juga Georg Friedrich Händel yang terkenal dengan karya Messiah. Secara keseluruhan, zaman barok memberikan dasar penting bagi perkembangan musik pada periode-periode berikutnya. Zaman klasik. Setelah zaman barok, muncullah zaman klasik yang berlangsung sekitar tahun 1750 hingga 1820. Jika musik barok terkenal rumit, maka musik klasik lebih sederhana, seimbang, dan teratur. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran pada masa pencerahan atau Enlightenment. Pada masa itu, masyarakat mulai mengutamakan logika, ilmu pengetahuan, dan keteraturan. Nilai-nilai tersebut juga terlihat dalam karya musik. Melodi pada zaman klasik lebih mudah didengar dan diingat. Struktur musiknya juga lebih jelas, sehingga pendengaran dapat mengikuti alurnya dengan lebih mudah. Bentuk musik yang berkembang pada masa ini antara lain simfoni, sonata, konserto, dan kuartet gesek. Orkestra juga mulai berkembang menjadi lebih besar dan lebih tertata. Salah satu contoh tokoh penting pada zaman klasik adalah Joseph Haydn. Ia sering disebut sebagai Bapak Simfoni karena jasanya dalam mengembangkan bentuk simfoni modern. Tokoh berikut adalah Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart merupakan seorang jenius musik yang sudah menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil. Ia menciptakan banyak karya yang hingga saat ini masih sering dimainkan. Selain Mozart, ada Ludwig van Beethoven.
Walaupun mengalami gangguan pendengaran, Beethoven tetap menghasilkan karya-karya besar yang sangat berpengaruh. Ia juga menjadi penghubung antara zaman klasik dan zaman romantik. Secara umum, musik pada zaman klasik mengutamakan keseimbangan, kejelasan, dan keindahan bentuk. Nah, yang terakhir, zaman romantik. Memasuki abad ke-19, berkembanglah zaman romantik. Berbeda dengan zaman klasik yang menekankan keteraturan, zaman romantik lebih menonjolkan perasaan dan ekspresi emosi. Para komponis pada masa ini ingin menyampaikan berbagai perasaan melalui musik, seperti kebahagiaan, kesedihan, cinta, harapan, dan semangat perjuangan. Karena itu, musik romantik terdengar lebih dramatis dan emosional. Dinamika musik menjadi lebih beragam, mulai dari sangat lembut hingga sangat keras. Tempo juga lebih fleksibel untuk mendukung ekspresi perasaan. Pada masa ini, ukuran orkestra semakin besar dan penggunaan instrumen menjadi lebih beragam. Hal ini membuat warna suara yang dihasilkan menjadi lebih kaya. Salah satu contoh terkenal pada zaman romantik adalah Frédéric Chopin. Ia dikenal melalui karya-karya piano yang penuh emosi dan keindahan. Nah, ada juga ini Franz Liszt yang terkenal sebagai pianis hebat dengan kemampuan bermain yang luar biasa. Selain itu, terdapat Johannes Brahms yang berhasil memadukan struktur musik klasik dengan ekspresi romantik. Tokoh lainnya adalah Piotr Ilyich Tchaikovsky dari Rusia. Ia terkenal melalui karya-karya seperti Swan Lake, Sleeping Beauty, dan The Nutcracker. Pada zaman romantik, juga berkembang musik program, yaitu musik yang dibuat untuk menggambarkan cerita, suasana, atau peristiwa tertentu. Selain itu, banyak komponis mulai memasukkan unsur budaya dan musik rakyat pada negara-negara mereka, masing-masing ke dalam karyanya. Nah, jika kita lihat dari perbandingan ketiga zaman barok memiliki musik yang megah, rumit, dan penuh hiasan. Zaman klasik lebih sederhana, seimbang, dan teratur. Sedangkan zaman romantik lebih menonjolkan emosi, kebebasan berekspresi, dan warna suara yang lebih kaya. Walaupun berbeda, ketiga periode ini saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam berkembang sejarah musik barat. Nah, dari pembahasan kita dapat melihat bahwa musik terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Zaman barok memberikan dasar yang kuat dalam teori dan teknik musik. Zaman klasik menyempurnakan bentuk dan struktur. Kemudian zaman romantik membawa kebebasan yang lebih besar dalam mengekspresikan perasaan melalui musik. Dengan mempelajari ketiga periode ini, kita dapat memahami dan menghargai berkembangnya musik dari masa ke masa. Demikian pembahasan mengenai zaman barat, klasik, dan romantik. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah musik. Sampai jumpa pada pembahasan video berikutnya. Terima kasih.